Halo Patriot Bangsa, kali ini kita akan ngobrolin ya soal nasionalisme seorang PNS. Jadi sebetulnya seorang ASN itu dipilih ya, harusnya itu sudah memiliki unsur nasionalisme yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai tes yang dijalani oleh seorang ASN ya, di mana salah satunya itu ada materi terkait dengan wawasan kebangsaan, di mana ini merupakan seleksi kompetensi yang dimilikinya, wawasan dia tentang Indonesia ini. Harusnya nggak mungkin ya seorang ASN itu nggak diterima ya kalau mereka itu nggak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup pada batas-batas tertentu. Sebagai seorang ASN ini sudah sepatutnya kita itu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Karena Pancasila merupakan ideologi yang kita anut sekarang ini. Nah, jadi apa sih hakikatnya nasionalisme itu? Kalau menurut KBBI, nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri atau merupakan sifat kenasionalan. Bila kita maknai kata-kata ini, maka kata kuncinya sebetulnya adalah timbulnya rasa cinta. Cinta itu tentu saja wujud dari bagaimana kita merasakan kepemilikan kita akan sesuatu hal ya. Dari itu maka akan muncul lama-lama rasa cinta tersebut. Tentu saja cinta ini bukan cinta yang berlebihan ya, hingga dapat menimbulkan fanatisme ya. Namun cinta di sini adalah cinta yang wajar ya pada bangsa dan negaranya itu. Karena dengan adanya cinta sewajarnya itu, maka kita juga bisa menghormati bangsa lain. Kita tidak merasa bangsa kita itu paling bagus. Bila kita kaitkan dengan Pancasila ya, maka nasionalisme Pancasila ini merupakan pandangan ya, atau paham dari kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Di mana maknanya itu telah saya tuangkan sebelumnya pada video wawasan kebangsaan, jadi teman-teman bisa langsung cek langsung di video yang saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 3 fungsi seorang ASN, yaitu pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pelayanan publik profesional dan berkualitas, serta yang terakhir fungsi utamanya yaitu adalah merekatkan dan mempersatukan NKRI ini. Nah, fungsi pertama ini yaitu adalah seorang ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai bagian dari pemerintahan itu wajib melaksanakan kebijakan publik sebagai aparat pelaksana atau eksekutor dalam menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan dari kebijakan publik tersebut. Nah, ASN ini harus berorientasi pada kepentingan publik ya. Harus bebas dari intervensi atasan maupun kepentingan subjektif lainnya. Nah, seharusnya PNS itu dilindungi oleh hukum. Jika nggak ada rasa nasionalisme yang kuat, maka tentu ASN tersebut nggak ikhlas mengerjakan sesuatu ya, dan juga menjalani kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian kedua, fungsi seorang ASN adalah sebagai pelayan publik. Sebagai seorang ASN itu tentu hal yang paling menjadi titik ukur profesionalisme kita itu adalah bagaimana kepuasan publik sebagai objek atau konsumen terhadap pelayanan yang kita berikan. Dengan adanya rasa nasionalisme ini, maka ASN yang baik itu tidak hanya ingin tugasnya itu dicampuri oleh intervensi subjektif lainnya. ASN itu harus memberikan layanan yang adil dan beradab, sehingga masyarakat itu bisa puas dan akhirnya mencintai kita kembali, sehingga timbullah rasa nasionalisme yang kuat antar individu. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi seorang ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, tentu saja kata-kata ini sangat erat kaitannya dengan rasa nasionalisme ya. Tidak mungkin kayaknya kalau seorang ASN itu
mampu menjalankan tugasnya dan fungsinya jika tidak memiliki rasa nasionalisme ini. Karena kalau tidak ada malah justru dipertanyakan ya, kenapa dia bisa jadi seorang ASN. Nah, berdasarkan pasal 13 sampai 20 itu, jabatan ASN itu terbagi menjadi 3. Itu adalah jabatan administratif, kemudian kedua adalah jabatan fungsional, dan yang ketiga adalah jabatan pemimpin tinggi. Nah, diharapkan ASN yang mengemban jabatan ini tuh dapat mewujudkan ya visi misi pembangunan ASN, yaitu adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. ASN itu harus meningkatkan profesionalismenya ya pada jabatan yang diembannya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab ya. Nah, sebetulnya dalam satu pembuatan kebijakan itu terdapat satu siklus ya. Jadi yang pertama adanya agenda setting ya. Jadi bagaimana satu pemerintahan itu mengagendakan sesuatu kebijakan tertentu yang kira-kira itu urgent ya untuk ada di masyarakat ya. Kemudian setelah itu ada formulasi dari kebijakan tersebut, kemudian lanjut ke legitimasi ya, kemudian selanjutnya ada implementasinya seperti apa dari masa percobaan tersebut, kemudian lanjut ke penerapannya, kemudian dari sana akan ada evaluasinya ya, apakah kebijakan tersebut berdampak positif ataupun berdampak negatif, dan selanjutnya terakhir adalah bagaimana mengoptimasikan dari kebijakan tersebut dengan adanya maintenance, kemudian apakah itu dilanjutkan atau dihilangkan ya kebijakannya. Kemudian pada akhirnya kita akan membuat satu agenda lagi sehingga kita mendapatkan kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Oke, jadi sebetulnya terdapat beberapa dasar dari pelanggaran netralitas seorang ASN ya. Pertama, adanya solidaritas ya. Solidaritas ini muncul karena adanya kekerabatan ASN dengan tokoh politik tertentu ataupun tokoh yang akan menjabat dalam organisasi ya. Kemudian yang kedua, adanya mobilisasi oleh angkat atasan yang bersangkutan. Yang ketiga, ini yang sering terjadi yaitu adanya kepentingan di kalangan bagian ASN itu untuk mendapatkan jabatan tertentu ya. Ini terutama jika dia itu pemimpinnya dekat dengan dirinya itu, macam penjilat ya. Nah, di Indonesia ini kita memiliki hierarki dari satu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Itu tertuang di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang paling tinggi itu kastanya adalah UUD Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR. Kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintahan. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau menurut peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2014 ya. Jadi pedoman standar pelayanan untuk seorang ASN itu memiliki komponen tertentu ya. Yaitu terdapat 5 komponen. Pertama adalah persyaratan. Kemudian kedua adanya jangka waktu pelayanan. Kemudian ketiga ada biaya atau tarif yang jelas. Kemudian keempat adanya produk pelayanan. Dan yang terakhir adalah adanya layanan pengaduan ya, baik saran dan masukan. Kemudian kedua terdapat standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan internalnya. Dapat 8 komponen ya. Itu pertama adalah dasar hukum. Kemudian kedua ada sarana dan prasarana dan atau juga fasilitasnya. Kemudian ketiga adanya kompetensi dari pelaksana. Yang keempat adalah jumlah pelaksananya. Yang kelima itu adalah jaminan layanan. 6 adalah jaminan dari pelayanannya. Kemudian yang ketujuh adalah jaminan keamanan, keselamatan dari pelayanan.
Yang terakhir adalah evaluasi dari kinerja pelayanan. Oke teman-teman semua, jadi cukup segini saja video kali ini tentang nasionalisme. Semoga bermanfaat dan teman-teman mendapatkan ilmu baru. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan nyalakan bel notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya seputar Dasar CPNS 2020 dan angkatan 13 ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan merdeka.